Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuni Puspita Ningrum. NIM saya 401180337. Saya dari kelas Ekonomi Syariah I. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Aplikasi Komputer Lembaga Keuangan Syariah. Nah, di sini nanti ada 5 yang saya jelaskan. Di sini langsung saja. Yang pertama itu ada FV atau Future Value. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Nah, untuk rumusnya itu sama dengan FV, red, titik koma, N per, titik koma, min, PMT, titik koma, PV, titik koma, tipe atau type B. Dan tutup kurung. Nah, di sini bisa menggunakan titik koma atau koma. Ini disesuaikan dengan tipe Microsoft Excel-nya. Nah, untuk keterangannya itu red, suku bunga per periode, N per jumlah periode. PMT itu nilai angsuran tetap atau annuitas. Nah, kenapa di sini negatif? Nanti agar hasil akhirnya menjadi positif. Masuk ke contoh. Oni mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 5 juta rupiah dengan bunga sebesar 5% per tahun. Berapa total uang Oni setelah 3 tahun? Diketahui rate-nya 5%, N per 3, PMT-nya 5 juta. Langsung kita masukkan. Sama dengan FV kurung red titik koma N per titik koma min PMT, lalu tutup kurung, kita centang. Hasilnya adalah 15.762.500. Untuk yang kedua ada PV atau present value. Ini digunakan untuk menghitung nilai investasi saat ini. Rumusnya yaitu sama dengan PV, buka kurung red, titik koma N per, titik koma PMT, dan titik koma min FV, titik koma type. Nah, tutup kurung. Nah, tadi sebelumnya kan ada PV atau FV tipe tadi itu diabaikan saja kalau tidak digunakan. Nah, ini digunakan jika perlu. Nah, untuk keterangannya masih sama, dan contohnya ini mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 3 juta dengan bunga sebesar 5% per tahun. Setelah 5 tahun, ia berharap uangnya menjadi 20 juta. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Diketahui rate-nya 5%, N per 5, PMT 3 juta, LV-nya 20 juta. Langsung masukkan ke rumusnya, sama dengan PV buka kurung red titik koma N per titik koma PMT titik koma min FV, lalu tutup kurung, kita centang. Hasilnya adalah 2.682.093 rupiah. Nah, untuk yang ketiga itu ada PMT atau Periodic Payment for an Annuity. Ini digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas atau angsuran tetap setiap periode pembayarannya. Untuk rumusnya sama dengan PMT, buka kurung red, titik koma N per, titik koma min PV. Nah, untuk FV dan tipe atau type ini digunakan jika diperlukan. Keterangannya masih sama. Contohnya, Oni membeli sebuah laptop seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 5% per tahun. Dicicil selama 3 tahun, Oni membayar angsuran secara tetap. Berapa besar angsurannya? Diketahui PV-nya 5 juta. Red 5%, N per-nya 3. Langsung kita masukkan ke rumus-rumusnya. Sama dengan PMT, buka kurung, red, titik koma, N per, titik koma, min, PMT. Lalu tutup kurung, kita centang. Nah, jadi angsurannya adalah sebesar 1.830.043. Selanjutnya
ada IPMT dan PPMT. Ini dari PMT. Nah, PMT sendiri itu adalah untuk mencari nilai angsuran tetap atau anuitas. Dalam pengembangannya, angsuran tetap ini terbagi menjadi dua, yaitu IPMT dan PPMT. Nah, IPMT bisa disebut dengan bunga angsuran atau interest payment. Nah, untuk rumusnya sama dengan IPMT, buka kurung red, titik koma, N per, titik koma, min PV. FV dan tipe diabaikan. Nah, IPMT ini bunga pada periode ke N yang dicari. Nah, untuk PPMT adalah angsuran pokok atau principal payment. Nah, untuk rumusnya yaitu PPMT, buka kurung red, titik koma, per, titik koma, N per, titik koma, min PV. Nah, untuk FV, TP diabaikan. PPMT ini angsuran periode ke N. Langsung ke contoh. Ini membeli sebuah laptop seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 5% per tahun. Dicicil selama 3 tahun. Ini membayar angsuran secara tetap. Berapa besar bunga dan angsuran pokok pada periode ketiga? Diketahuinya PV 5 juta, rate-nya 5%, N per 3, N per-nya 3. Langsung masuk ke rumus IPMT. Sama dengan IPMT, buka kurung, red, titik koma, per, titik koma, N per, titik koma, min PV. Lalu tutup kurung, kita centang. Nah, IPMT-nya atau bunganya adalah Rp87.431. Untuk PPMT soalnya masih sama. Langsung kita masukkan rumusnya. Sama dengan PPMT, buka kurung, red, titik koma, per, titik koma, N per, titik koma, min PV. Baru tutup kurung, kita centang. Nah, untuk angsurannya sebesar 1.748.612. Nah, di sini IPMT dan PPMT memiliki formula yang sama dengan hasil akhir yang berbeda. Tuh. Dan yang terakhir ada N per atau jumlah periode. Di sini jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Dengannya ini. Langsung masuk ke contoh. Oni membeli sebuah laptop seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 5% per tahun. Nah, Oni membayar angsuran secara tetap sebesar 1.500.000. Berapa tahun cicilan laptop tersebut lunas? Diketahui PV-nya 5 juta, rate-nya 5% dan PMT-nya 1.500.000. Masukkan. Sama dengan N per, buka kurung, red, titik koma, min PMT, titik koma, PV. Lalu tutup kurung. Kita centang. Nah, hasilnya 4. Jadi, cicilan laptop lunas selama 4 tahun. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.